Yang terhormat seluruh mitra perguruan antara lain Komunitas Melayu Berbudaya atau KMB, Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalimantan atau IKBMK, Paduka Yang Mulia Sultan Pontianak ke-9 Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Yang di-Pertuan Agung Raja Kubu ke-11 Syarif Ibrahim bin Nyoh Al-Idrus. Apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih. Kita mau ngejar dulu nih. Iya, Udah. Tas udah belum? Tas. udah. Tas udah kan? Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi yang ketiga, di mana di sini terdapat makam Guru Mat Yasin, dan di sini kita disambut perguruan Sendeng pukul 7 Al Kausar. Yuk sama-sama. Ada tuh. Yang penting kita udah menghargai dan datang. Gini ya? Nah, di sini kita sudah disambut sama tuan rumah. Ini namanya saprahan. Nah, ini apa namanya? Makan bersaprah. Oh, makan pas saprah. Saprah. Tahu ke sini kan, seperan. Oh, ada tuh. Video aja. Nanti di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala Ada. Hah? Tuh ada pintu pagar. Pintu pagar. Mula Wangsa, Makan Adidaya Kusuma Ibrahim atau yang mewakili, yang terhormat
Raja Paku Negara Kayan, Tuanku Yang Mulia Raja Gusti Yusri atau yang mewakili. Yang terhormat Raja Kuku, Tuanku Yang Mulia Sarip Ibrahim bin Nyoh Al-Idrus atau yang mewakili. Yang terhormat Guru Besar Silat Sendeng Kuku Tijo Pak Dosen. Yang terhormat Penasehat Silat Sendeng Kuku Tijo Kalimantan Barat. Camat Sungai Pinyo. Yang terhormat dan Ramil Ado Babinsa Setempat. Yang terhormat Kapolsek Sungai Pinyo. Yang terhormat Sungai Pinyo. Yang terhormat seluruh keluarga besar almarhum Kok Cik Mat Yasin. Yang terhormat seluruh perguruan silat sendeng Pukul 7 yang berada di Kalimantan Barat, antara lain Perguruan Silat Sendeng Al-Hidayah Pak Mo, Perguruan Silat Sendeng Pukul 7 Al-Kausar Pak Cikmo, Perguruan Syekh Sendeng Pukul 7 Pak Lutfi, Perguruan Pukul 7 Silat Kampung Wakme, Perguruan Alif Lam Mim Kabupaten Landa Pak Usondor, Perguruan Silat Melayu Pukul 7 Garuda Putih Pak Uswabu, Perguruan Silat Pukul 7 Pak Usumansor, Perguruan Silat Sendeng Pukul 7 Al-Kausar Pak Cikmo, Perguruan Al-Fakar Pak Haji Edi Kamrin, Perguruan Idam Putih Bersaudara PKBB Pak Udin, Perguruan Pukul 7 Kilau Mayang Pak Jamiat, Perguruan Pukul 7 Gajah Tunggal Pak Sidik, Perguruan Hatikaman Tok Jumbo, Perguruan Raja Bali Putih Pak Suhanda, Perguruan Silat 7 Tok Saat. Yang terhormat seluruh mitra perguruan antara lain Komunitas Melayu Berbudaya atau KMB, Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalimantan atau IKBMK, Koralga, Bala Komando, SPM, LPM, dan BPM. Dan yang terhormat seluruh para jamaah dan tamu undangan yang berbahagia. Yang terhormat Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Paduka Yang Mulia Sultan Pontianak ke-9 Sarip Mahmud Melvin Al-Kadri, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Yang di-Pertuan Agung Raja Kubu ke-11 Sarip Ibrahim bin Nyoh Al-Idrus. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Raja Tayang ke-14 Panembahan Anom Paku Negara Gusti Yusri, Sarjana Hukum. Yang saya muliakan dan hormati Ketua Majelis Mas Perdana Agung Istana Kadriah Kesultanan Pontianak Pangeran Sarip Muhammad Fasa Al-Kadri. Yang saya hormati Ayahanda dari Waklong Mat Boceng selaku Guru Besar Perguruan Silat Melayu Pukul 7 Kalimantan Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Waklong Mat Boceng selaku Guru Besar Silat Perguruan Silat 7 Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ude Capar, YouTuber atau peminat atau pemerhati silat sendeng Nusantara yang berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan. Kami ucapkan selamat datang. Yang saya hormati Bapak Camat Sungai Pinyo, Bapak Ibrahim Sarjana Teknik. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Sungai Pinyo atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sungai Pinyo. Yang saya hormati Bapak Lurah Sungai Pinyo. Yang saya hormati Kepala Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat. Yang saya hormati Guru Besar dan Pengurus Perguruan Silat 7 Sendeng Al-Hidayah. Yang saya hormati Perguruan Syekh Sendeng Pukul 7. Yang saya hormati Perguruan Pukul 7 Silat Kampung. Yang saya hormati Perguruan Alif Lam Mim. Yang saya hormati Perguruan Silat Melayu Pukul 7 Garuda Putih Pak Suhabu. Yang saya hormati Perguruan Pukul 7 Pak Mansur. Yang saya hormati
Perguruan Silat Sendeng pukul 7 Al-Kausar. Yang saya hormati Perguruan Kijang Putih Bersaudara. Yang saya hormati Perguruan Raja Wali Putih. Yang saya hormati Perguruan Silat Tujuh Tok Saat. Yang saya hormati Perguruan Patikaman Tok Jumbo. Yang saya hormati Mitra Ormas Foralga, Komunitas Melayu Bersatu, LPM, IKBNK, Bala Komando, SPM, BPM beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan, Bapak RT dan Bapak RW, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu. Kemudian dilanjutkan dengan makam arwah Pak Hitam Samad berlokasi di Tanjung Hulu Pontianak. Yang ketiga, ziarah ke makam arwah Pak Ude Ipung berlokasi di Tanjung Hulu Pontianak. Yang keempat, ziarah makam arwah Pak Ngah Bujang yang berlokasi di Tanjung Hulu Pontianak. Yang kelima, ziarah makam arwah Tok Ngah Ayub yang berlokasi di Sungai Purun Mempawah. Yang keenam, perjalanan ziarah makam arwah Pak Ude Umar yang berlokasi di Sungai Purun Mempawah. Yang ketujuh, ziarah makam arwah Tok Cikmat Yasin berlokasi di Sungai Tunyo Mempawah yang saat ini tempat lokasi kegiatan kita. Yang kedelapan terakhir perjalanan kami ziarah yaitu menuju ke makam arwah Tok Ususani bin Saad yang berlokasi di Sungai Rasal MA Osali Nor atau yang dikenal dengan panggilan Bang Anang, Guru Besar Silat Sendeng Jakarta Pusat. Yang kedua, kami mendapatkan ucapan selamat dan sukses juga datang dari Tuan Herpan Hasan bin Hasan Ma'ruf, yaitu Guru Besar Silat Sendeng Sempreng, Batam, Kepulauan Riau. Bapak Ibu hadirin cece perempuan dan tuan-tuan yang berbahagia, sebagai informasi bahwa ilmu silat sendeng yang Bang Anang, Guru Besar Silat Sendeng Jakarta Pusat, dan juga Tuan Herpan Hasan bin Hasan Ma'ruf, Guru Besar Silat Sendeng Sempreng, Batam, Kepulauan Riau, adalah didapat daripada guru-gurunya yang bersanad kepada arwah Guru Ayub di Pontianak, Kalimantan Barat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati keluarga besar dari Kesultanan Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu karena memang saya tidak tahu, jadi mohon maaf. Kemudian mungkin juga ada utusan dari Keraton Tayan, dari Keraton Kuburaya, atau dari Amantubillah Mempawah. Yang pasti saya sangat menghormati. Yang kedua, yang saya hormati juga para sesepuh saya ini, sesepuh guru sendeng itu katanya. Jadi saya tak tahu tuh nama-namanya. Jadi saya sebut saja sesepuh. Kemudian yang ketiga, yang saya hargai karena sebagainya yang berkesempatan hadir, kemudian Bapak dan Ramil kita dan keluarga besar yang hadir semua di sini dari rombongan Pontianak dan keluarga besar dari Tutu Tiket dari Tok Yasin. Izinkan saya berdiri Pak, ini hanya sekedar menambah dikit dari yang disampaikan ke panitia. Kami ini hanyalah panitia kecil, artinya panitia pelaksana di tempat Pak. Jadi begitu kami diberi kepercayaan, sebenarnya adik saya ini, tapi karena adik saya menikahkan Pak, yang kedua ini menikahkan orang, jadi dia berhalangan nanti diberikan kepada saya. Kami hanya berusaha bagaimana Tok Yasin ini yang sudah mulai dikenal orang ini akan kita terus bina di sini. Itulah usaha kami 2-3 hari ini hanya membenahi yang ini. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada panitia provinsi yang mempercayakan kami. Jadi kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan manaqib dari perguruan silat kami, Silat Melayu Pukul 7 Sendeng, Pukul 7. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa menunjukkan bangsa, budaya mencerminkan negeri, ikut pada petua, pantang ingkar kepada sumpah, mencengkram kuat kepada maruah, taat syariat karena Allah. Salam hormat. Bujur lalu, belitang patah. Manakib singkat perguruan silat Melayu pukul 7 Kalimantan Barat. Pukul 7 atau silat 7 atau sending 7 adalah salah satu silat kebanggaan masyarakat Melayu Kalimantan Barat. Sejarahnya tidak terlepas dari pengasas awal yang belajar langsung kepada Syekh Cikgu Muhammad Padang, yaitu satu Tongah Ayub bin Ibrahim berasal dari Purut. Dua, Tok Cik Mat Yasin bin Muhammad Nuh berasal dari Sungai Tidul. Dari kedua pengasas awal inilah berkembang pukul 7 hampir di semua perkampungan Melayu di Kalimantan Barat dan menjadi pegangan atau permainan rahasia orang-orang Melayu. 1. Tok Ayub bin Ibrahim memiliki 2 istri. Dari istri pertama mempunyai 8 anak. Namun sangat disayangkan, anak beliau dari istri pertama meninggal semua sedari kecil. Sementara dari istri kedua mempunyai 7 anak. Dari ke-7 anak tersebut, anak yang kelima dan ke-7 yang masih hidup sampai saat ini, yaitu anak yang kelima Mautemai dan yang bungsu Mausu Kalot yang berdomisili di Kabupaten Sintang saat ini. Berikut salah satu adik dari Tongah Ayub yang juga mengajar adalah Pak Uti Napes atau Buku Napes. Dari Pak Uti Napes inilah berkembang pukul 7 daerah Kakap dan sekitarnya. Boleh dikatakan sebagian besar pengamal pukul 7 mulai dari Sungai Tinyu sampai kota Pontianak dan sekitarnya secara silsilah sanad keilmuan bersambung kepada Tongah Ayub. Di Istana Gadaria Kesultanan Pontianak, murid Tongah Ayub yang terkenal bernama Samad bin Hasan atau dikenal dengan Pak Hitam Samad. Salah satu murid Pak Hitam Samad bernama Haji Abdullah bin Haji Umar atau dikenal dengan Guru Dullah di Sumatera. Haji Abdullah atau Haji Dullah mendapat mandat atau ijazah mengajar dari gurunya yaitu Pak Hitam Samad yang berasal dari negeri Pontianak. Ini dapat dibuktikan dengan adanya surat mandat mengajar dari Pak Hitam Samad kepada Haji Abdullah di Sumatera pada tanggal 14 Desember 1928 yang dibenarkan oleh pemerintah setempat atas nama Sultan Pontianak tertanda Pangeran Laksmana sesuai surat tersebut. Dari Haji Abdullah inilah berkembang pukul 7 atau silat 7 atau sending 7 di Pulau Sumatera sampai ke Pulau Sulawesi dan juga berkembang di Jakarta dan sekitarnya. Dari generasi ke generasi pukul 7 atau silat 7 atau sending 7 makin berkembang di tanah perantauannya, yang kesemuanya itu secara sanad keilmuan berasal dari negeri Pontianak, Kalimantan Barat. 2. Yang berikutnya Tok Cik Mat Yasin. Tok Cik Mat Yasin bin Muhammad Nuh tercatat dalam tinta sejarah sangat berperan dalam perkembangan pukul 7 atau silat 7 atau sending 7 di Kalimantan Barat. Seperti yang sudah tercatat di atas, Tok Cik Mat Yasin seperguruan dengan Tongah Ayub. Tok Cik Mat Yasin mengajar mulai dari Sungai Tinyu sampai daerah Sambas dan sekitarnya. Tok Cik Mat Yasin juga pernah mengajar di daerah Sungai Jawi. Sebelum belajar pukul 7 atau silat 7 atau sending 7, Tok Cik Mat Yasin menekuni bela diri pucau atau kuntau. Namun setelah belajar pukul 7, Tok Cik Mat Yasin meninggalkan bela diri lamanya dan fokus kepada pukul 7 atau silat 7 atau disebut sending 7.
Adik dari Tok Cik Mat Yasin, 1 Sulaiman atau Tok Long Nenong. 3 Tok Ususui, 4 beliau sendiri Tok Cik Mat Yasin, dan 5 Mahmud atau Tok Usu Mahmud. Anak-anak dari Tok Cik Mat Yasin, dari istri pertama 1 Abdurrahman atau Pak Long Rahman, 2 Jase atau Maitam Jase. Dari istri kedua 1 Abdullah atau Pak Long Dola, 2 Norsam atau Makna Norsam, 3 Norma atau Maude Norma, 4 Noripa, Maanjang Noripa, 5 Norsiah atau Makcik Norsiah, 6 Muhammad Yatim atau Ta'usu Yatim. Secara silsilah sanad keilmuan di perguruan kami bersambung kepada Tok Cik Mat Yasin dan Tok Ngah Ayub atau sering disebut juga dengan Guru Ayub. Berikut silsilah sanadnya. 1. Wak Long Mat Boceng belajar kepada Tauran atau Eng Tauran, belajar kepada Long Jase. Long Jase belajar kepada Long Said. Long Said belajar kepada Guru Ayub. 2. Wak Long Mat Boceng atau Wak Long Mat Boceng belajar kepada Long Ipot. Long Ipot belajar kepada Wak Ngah Mahmud. Wak Ngah Mahmud belajar kepada Guru Ayub. 3. Wak Long Mat Boceng belajar kepada Wak Ude Sean. Wak Ude Sean belajar kepada Long Ni. Long Ni belajar kepada Guru Ayub. 4. Wak Long Mat Boceng belajar kepada Tok Long Jakai. Tok Long Jakai belajar kepada Tok Ususani. Tok Ususani belajar kepada Tok Cik Mat Yasin. 5. Wak Long Mat Boceng belajar kepada Tok Long Mat Tang. 6. Wak Long Mat Boceng belajar kepada Tok Usu Amat. 7. Wak Long Mat Boceng belajar kepada Pak Ute Mael. Pak Ute Mael belajar kepada Tok Ususani. Tok Ususani belajar kepada Tok Cik Mat Yasin. Tok Cik Mat Yasin mempunyai murid bernama Muhammad Sani atau Tok Ususani bin Muhammad Sa'ad. Tok Ususani mempunyai murid yang bernama Ismail atau dipanggil sehari-hari Pak Ute Mael. Dan Pak Ute Mael ini mempunyai murid bernama Wak Long Mat Boceng, yaitu guru kami saat ini. Demikianlah manaqib singkat perguruan silat Melayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati orang tua saya, yang saya hormati kepala yayasan, yang saya hormati ketua perguruan, yang saya hormati ketua keluarga, yang saya hormati ketua Panglima Tinggi Pasukan Melayu Fisabilillah, yang saya hormati Pangdam selaku pembina, yang saya hormati Pak Camat Market selaku yang kami daerah, yang saya hormati dan kami atau mewakili, yang saya hormati seluruh perguruan yang ada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi pada tahun yang berikutnya. Ketika waktu itu kita jumpa di tahun yang 2024, maka hari ini kita jumpa di tahun 2005. Alhamdulillah, ini sudah ziarah kita yang keempat kalinya. Dan untuk ziarah yang keempat ini ada yang sedikit unik, maksudnya unik dalam artian istimewa, karena kita diliput oleh langsung kepada beliau Pak Jafar, yang mana Pak Jafar ini adalah pemerhati Sendeng Pukul 7 yang ada di Nusantara ini. Pak Jafar ini sudah bertemu dengan Tuang Haji Deng Matahari yang di Jakarta. Tuang Haji Matahari itu bersanad kepada Tuang Haji Matahari belajar sama Guru Dullah, Guru Dullah belajar sama Pak Hitam Samad, Pak Hitam Samad belajar dengan Guru Ayub. Setelah itu beliau pergi lagi ke Jakarta. Di Jakarta
Batam ya. Beliau ketemu di Batam. Ke Batam juga itu ketemu dengan muridnya atau lelehan Paude Ipong. Yang mana Paude Ipong ini adik-beradik dengan Pak Itam Samad. Yang keduanya juga belajar dengan guru Ayub. Kemudian beliau pergi lagi ke Sulawesi, Pak ya. Sulawesi Palopo, ya, Sulawesi tepatnya di Palopo. Beliau bertemu dengan Puang Kado, Puang Haji Kado, yang mana Puang Haji Kado ini bersanad kepada Puang Haji Deng Matari. Puang Haji Deng Matari berguru kepada Guru Dullah berguru dengan Pak Itam Samad, Pak Itam Samad berguru dengan Guru Ayub atau Tauhid Ayub. Jadi betapa pentingnya sanad keilmuan kita itu supaya sejarah itu tidak hilang. Kalau kita tidak bersanad maka sejarah ini hilang. Alhamdulillah kita tidak bisa menafikan berkat daripada kalau saya bilang Haji Dullah yang sangat luar biasa. Beliau sudah mulai mengeluarkan ijazah pada masa itu. Jadi pada tahun 1928 itu Pak Itam Samad mengajarkan kepada Haji Dullah di Sumatera itu memberikan mandat mengajar, yang mana dalam surat tersebut berisikan bahwa Guru Dullah itu boleh mengajar di Sumatera pada tanggal 14 Desember 1928. Kalau kita mengacu kepada surat tersebut 1928 itu ketika hitungannya generasi kedua. Generasi kedua karena Itam Samad ini kan belajar sama Tongah Ayub. Pak Itam Samad belajar dengan Tongah Ayub. Tongah Ayub disebut dengan pengasas, berarti dia orang pertama. Jadi pengasas itu kata dasar dari asas, kata dasar dari dasar, berarti awal. Ya, awal, orang yang awal. Ya. Kalau orang awal ini kita sebut dengan pengasas atau pengawal atau yang orang dasar, orang yang pertama, berarti Pak Itam Samad orang kedua. Pak Itam Samad orang kedua 1928 Pak Itam Samad sudah mengijazahkan kepada Haji Dullah. Maknanya ketika kita katakan mundur berapa kira-kira terus? Berapa kira-kira lagi dah? Artinya kan jauh di belakang itu. Nah, artinya kalau kita pikir begini, pukul sendeng 7 ini udah lama sekali ada di tempat kita ini. Dan alhamdulillah beliau-beliau yang ada di luar pulau itu tidak lupa dengan kita itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Artinya secara sanad keilmuan beliau masih menghargai kita selaku guru, tempat gurunya, bukan guru, tempat gurunya dia. Tempat gurunya dia. Artinya kan macam Puang Haji Matari mengijazahkan lagi almarhum Puang Haji Matari sudah almarhum, beliau juga mengijazahkan kepada Puang Kado juga mengajar juga dan banyak lagi murid-muridnya. Insya Allah harapan kita ke depan adalah tahun-tahun berikutnya ziarah ini lebih ramai. Ini harapan kita. Artinya lebih ramai Nusantara, hitungannya Nusantara karena dari Tengah Ayub ini murid beliau itu kira-kira puluhan ribu mereka. Puluhan ribu mereka. Jadi macam mana kalau puluhan ribu itu bisa bersatu? Wah, luar biasa sekali. Nah, itu. Jadi besar harapannya cuma harapan mudah-mudahan dijaga Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah selalu urusannya, dibukakan hati untuk semua pengamal sendeng 7 ini supaya kita dapat bersatu, dapat bersilaturahmi ketika ziarah ke depan dan ke depannya lagi bisa lebih ramai lagi. Harapannya begitu. Nanti mungkin pun nanti ada penjelasan dari Pak Jafar nanti. Pelaku beliau ini boleh dikatakan peneliti sendeng, ya, karena di luar sana tuh kisruh juga artinya tuh ada ngatakan ini dari sini, ini ngatakan dari sini, ini ngatakan dari sini, ini ngatakan dari sini. Jadi beliau meneliti, beliau udah pergi ke Sumatera, beliau udah ke Jakarta, dan beliau udah ke Sulawesi. 3 pulau udah beliau tempati. Semua yang tua-tua mengatakan sanad keilmuannya lari ke Guru Ayub. Jadi ini suatu tanggung jawab besar buat kita
Artinya macam mana kita sebagai orang yang awal tempat kita ni bisa lebih giat lagi dalam membesarkan hasanah dari datuk-datuk kita ini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu harapan saya demikian. Itu yang apa namanya, yang istimewanya pada ziarah untuk tahun ini. Yang berikutnya, memang kita untuk bersatu ni gampang-gampang susah. Maksudnya kendalanya tu masalah kadang-kadang tak perluas, kadang-kadang orang lagi ada kendala, ada macam dah pihak kesultanan, ada di Kaltimnya dah Kaltim, jadi beliau tak terhadirkan. Oleh kerana itu saya pribadi mohon maaf kerana dari pihak sana belum bisa datang untuk menghadiri acara. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita tak merasa kecil hati, kita tetap semangat, kerana kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang ni nak pilih lagi gitu. Sudah saatlah kita untuk sama-sama bergandingan tangan, sama-sama kita mengangkat budaya dari peninggalan datuk-datuk gitu. Mungkin itu ya penyampaian dari saya. Kalau punya saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air selasi berwarna merah, ikan betutu dicampur pepaya. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktunya kepada saya. Ikan berubuk, ikan tenggiri, tupai meloncat sudah sampai sore. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu duduk saya berdiri, karena disuruh menyampaikan sikap bos ini. Betul cerita legenda tampil ibarat dahulu kala dengan bismillah penyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan bismillah menyampaikan dua kalimat syahadat rukunnya Islam. Sebelum saya berbicara, izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyaut salam kata Rasulullah ibadah, yang tidak nyaut salam susahlah. Jadi supaya pertemuan kita berkah, nyaut salam kita serempak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini insyaallah didengar Maha Guru. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Bang Udo Japar yang telah bersusah payah dari Semanggi ke Jakarta sampai di Kalimantan Barat untuk memecahkan sending kuku agar bisa diakui oleh Nusantara bahwa ini suatu berkah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bang Udo Japar mendapatkan syafaat, rahmat dan hidayah dari Allah. Semoga petunjuk sending ini menjadi berkah karena para maha guru.